Tapi hadiah beda dengan sodako. Beda lagi Pak ya. Kalau hadiah semata-mata dalam kaitan kehidupan kemanusiaan, sedangkan sodako di dalamnya ada sebuah harapan untuk mendapatkan pahala. Iya, betul. Untuk mendapatkan pahala. Betul. Nah, ada istilah lain satu lagi yang namanya hibah. Yeah. Hibah adalah pemberian hak kepada seseorang yang layak untuk menerima tanpa ada tuntutan-tuntutan lebih jauh. Ya, misalnya berupa apa itu Pak, hibah itu? Nah, misalnya orang tua pada masa hidupnya ingin memberikan kepada anaknya agar supaya tidak terkena hukum waris, diberikan terlebih dahulu pada saat hidup. Itu namanya hibah. Kalau orang tua membelikan mobil itu hibah Pak ya, bukan warisan. Iya, bukan warisan itu kalau masih hidup. Karena kalau hibah, laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak yang sama. Satu-satu. Beda halnya dengan waris. Beda dengan waris. Dengan waris. Iya. Ya mungkin ini kita yang mendengar pandangan dari Pak Zainal nih Pak. Ya. Berbicara tentang asal usul atau sejarah munculnya suap. Mungkin bisa ada pendapat bagaimana tentang suap sekarang menjadi budaya. Mungkin bisa lihat dari sisi sosial atau culture. Bagaimana nih? Sebetulnya kalau kita mencoba mendalami tentang suap, maka kalau tadi kita lihat turunannya adalah beberapa istilah yang berupa hadiah, berupa hibah dan lain sebagainya, maka ini berkait dengan sejarah manusia itu sendiri. Oleh karena itu, secara akademik tentu kita bisa melihat dari beberapa sisi, gitu. Sisi sosiologi, Pak ya? Beberapa sisi, dalam arti bahwa kita akan melihat bagaimana secara culture suap ini mendapatkan justifikasinya, begitu. Oleh karena itu, saya akan mencoba membuka bahwa kalau misalnya kita sudah sepakat sebagai sebuah negara republik yang dianggap modern, modern dalam hal ini dikaitkan dengan bangunan yang sifatnya monarki, maka ada konsekuensi-konsekuensi sistemik, prosedur dan lain sebagainya yang merupakan konsekuensi dari sesuatu atau kita mengadopsi negara yang sifatnya modern ini. Oleh karena itu, negara yang sifatnya modern ini harus bisa akuntabel, transparan, dan lain sebagainya. Namun demikian, ketika kita sepakat mengubah diri menjadi sebuah republik yang modern, maka di sini apakah culture-nya ikut juga berubah? Di sini belum tentu. Oleh karena itu, kalau misalnya kita lihat secara sosiologis, mohon maaf, para ahli sosiologi, saya bukan ahli sosiologi murni, hanya penstudi general saja. Tapi saya satu pengamat sosial kan? Oleh karena itu, ketika kita melihat bahwa ada aparatur yang ada di dalam sistem pemerintahan mendapatkan bentuk pemberian-pemberian seperti itu, maka ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja karena culture-nya tadi belum berubah gitu. Karena di sini akan muncul di dalam sejarah monarki bahwa pemberian pajak itu berupa upeti dan lain sebagainya hanya diberikan kepada yang namanya raja begitu. Sedangkan di dalam suatu bangunan republik tentu ini mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang sifatnya lebih rumit gitu, lebih sistemik. Oleh karena itu aparat yang ada, ya katakanlah yang seharusnya memberikan pelayanan yang jadi sesuai, tidak murni lagi Pak ya? Di sini mendapatkan justifikasi di dalam kulturnya. Ada, jadi sudah dianggap biasa itu Pak ya? Baik, Pak Kiai, tapi sejujurnya kita melihat disebut suap menyuap ini tidak hanya terjadi pada kalangan tertentu gitu ya? Tentu saja. Karena ibu rumah tangga atau apapun juga itu mungkin bisa saja mengalami itu Pak ya? Gimana menurut Pak Kiai ini? Jadi benar Neng Atiyah bahwa suap menyuap sekarang ini nampaknya sudah dilakukan hampir oleh semua lapisan masyarakat, semua segmen masyarakat, dari mulai ibu rumah tangga sampai yang teratas ya. Dan kalau kita kembalikan ke kehidupan keseharian kita sadar dari mulai yang namanya penyelesaian KTP, SIM, kartu penduduk ini,
kartu keluarga, sampai ke proses-proses perizinan, umum tidak lepas daripada juga, yang namanya aroma suap dan sebagainya. Betul. Nah, yang menjadi persoalan sampai sejauh mana dan memerlukan berapa waktu kira-kira kalau kita ingin mencoba menerapkan bagian dari ajaran kita, ajaran Islam, agar supaya yang namanya suap ini secara bertahap bisa terkikis. Karena bukan hanya sebatas kita ingin agar supaya ajaran Islam ini bisa berjalan secara konsisten dan konsekuen, tetapi lebih jauh ini akan merusak tatanan yang telah dibangun oleh founding fathers kita. Merusak sistem itu. Merusak sistem, sangat merusak sistem. Ya, sangat merusak sistem. Ya. Tapi kalau bicara mudorotnya itu apa aja, Pak? Mungkin bisa lebih detail. Baik, yang pertama riswah. Itu di sana ada yang namanya terobosan-terobosan. Ada beberapa hak-hak orang lain yang terinjak, yang terlewati. Ya. Kemudian yang kedua, ada semacam upaya-upaya untuk mengurangi yang menjadi kewajiban. Contoh misalnya pajak. Mestinya si X membayar 10.000, tapi karena suap bisa jatuh 2.500. Ada ini dulu ya? Ada itu ya. Kongkalingkong ya. Kongkalingkong ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau secara agama jelas, apalagi kalau misalnya kita coba kaji dengan disiplin tasawuf, jelas hasil suap akan mengurangi berkah hidup. Iya, betul. Hasil suap akan memberikan makanan yang mungkin akan termakan oleh anggota keluarga, di mana makanan tersebut itu akan menjadi daging yang itu semua berasal dari jenis barang yang jelas-jelas diharamkan oleh agama. Dan kalau badan kita ada daging haram, doa kita nggak diterima oleh Allah katanya. Bukan hanya sebatas doa saja, saya kira Ning Atiyah ya. Yang lebih jauh mungkin orang tersebut selamanya akan dihantui oleh perasaan yang tidak tenang. Perasaan tidak tenang. Bukan terlalu banyak pikiran dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin sebelum kita menjak ke formula Islam ini seperti apa, kita akan penelpon dulu, Pak ya. Betul. Baik, pemirsa, silahkan untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami. Tema kita sehari ini ialah suap menyuap ditinjau dari hukum Islam. Silahkan untuk Anda yang di Bandung hubungi kami di 5406677, dan untuk Anda yang berada di luar kota Bandung di 02254088877. Ya, silahkan pemirsa. Baik, Pak Kiai, mungkin langsung ke masa formula nih sambil menunggu penelpon ya. Formula Islam atau solusinya seperti apa nih Pak untuk menghindari perilaku seperti itu? Jadi yang pertama, sudah menjadi kewajiban para kiai, para ajengan, para mubalik untuk menyampaikan konsep Islam, konsep hukum Islam tentang suap secara lebih aktif lagi, secara lebih aktif lagi. Betul. Artinya para ajengan punya kewajiban bilisanihi dengan lisannya untuk menyampaikan. Satu oleh ajengan Pak ya. Kita lanjutkan setelah penelpon. Iya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Zainuddin. Dengan Zainuddin di mana? Di Cianjur, Bu. Ya, silahkan Pak Zainuddin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayah mau diparoskeun ya teh. Mangga. Ayah misalna kieu modaya pemerintahan masa baru. Dina anu brosur tentukan, saya pasti tentukan misalnya sekian juta. Kemudian tempat pendaftarannya bisa dipermulir. Kalau seandainya Anda lulus, mau berapa mengasih sumbangan? Oh iya. Nah, itu termasuk suap menyuap tidak? Betul. Satu, yang kedua, kemudian bisa bikin SIM. Bikin SIM itu di kadang kelihatan itu 53.000. Tapi sampai habis 250.000. Karena ingin cepat ya kita dilayani aja, terima aja 250.000. Apakah itu termasuk suap juga? Ditembak itu Pak ya istilahnya ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.